شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan sejahari yang teduh ini dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur atas nikmat Allah yang begitu luar biasa, yaitu nikmat masih dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka boleh jadi saat itu Allah menghendaki kita untuk mudah masuk surganya. Allah menghendaki kebaikan kepada kita, dan Allah menghendaki agar dosa-dosa kita dapat terampuni dengan duduknya kita di majelis ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Semoga dengan syukur kita Allah tambahkan nikmat itu kepada kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, bagi kita hadir di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan, tapi bagi kita hadir di majelis ilmu itu ada sesuatu yang lebih penting lagi. Apa itu? Keberkahan hadirnya kita di majelis ilmu yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih semangat taat kepada Allah, dan lebih bisa merasakan bahagia dengan bertambahnya keyakinan kita kepada Allah. InsyaAllah pada kesempatan hari ini sampailah kita pada bagian ke-9 dari karakter pribadi muslim yang sejati, yaitu profesional dalam setiap urusan, atau dengan kata lain mampu melakukan yang terbaik dalam setiap urusannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, InsyaAllah kita akan memulai kajian hari ini dengan terlebih dahulu kita memperbanyak istighfar dalam hati kita. Mari perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah, Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Terus beristighfar Bapak Ibu. Beristighfarlah dengan sebenar-benarnya istighfar. Istighfar yang ketika lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, di saat yang sama hati kita mencari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah, Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Baik Bapak Ibu, sepanjang agenda kajian hari ini terus berbanyak istighfar agar hati kita menjadi bersih, agar hati kita mampu melihat berbagai makna dan kebaikan yang tersampaikan dalam pertemuan hari ini. InsyaAllah ya, munadom fi su'unihi, selalu melakukan yang terbaik dalam setiap urusan. Perhatikan dulu dalilnya Bapak Ibu sekalian ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kalian untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Maka seorang muslim sejati, dia akan mengamalkan hadis sahih ini. Ketika Allah menetapkan kita untuk berbuat baik pada segala sesuatu, maka seorang muslim sejati, dia akan melakukan yang terbaik dalam setiap urusannya. Kalau kita sederhanakan dengan sebuah analogi, yang dimaksud dengan melakukan yang terbaik dalam setiap urusannya itu, pertama, kita melakukan yang terbaik dalam setiap peran kehidupan kita. Contoh, Bapak Ibu memiliki orang tua, maka Bapak Ibu yang memiliki orang tua, jadilah anak terbaik untuk orang tuanya. Ibu menjadi seorang istri, maka jadilah istri terbaik untuk suaminya. Ibu memiliki kakak, jadilah adik terbaik untuk kakaknya. Ibu adalah seorang guru, jadilah guru terbaik untuk murid-muridnya. Bapak Ibu adalah seorang pedagang, seorang pembisnis, maka jadilah pedagang dan pembisnis yang terbaik. Dapat difahami Bapak Ibu? Maka seorang muslim itu jadi apapun, dia akan melakukannya dengan yang terbaik.
Kenapa? Karena Allah menetapkan kita untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Kalau ini ibu lakukan dalam setiap peran ibu, bapak lakukan dalam setiap peran bapak, maka bapak hanya akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukannya untuk dirinya sendiri. Ini penting untuk kembali diingatkan Bapak Ibu sekalian. Meskipun materi ini sangat beririsan dengan pesan cinta sang kekasih, begitu yang dulu pernah kita bahas. Kita kuatkan sekali lagi. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, maka berbuat baiklah dalam setiap peran kehidupan kita. Kalau kita berkaca kepada kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata baginda sudah mencontohkan. Kalau ditanya siapakah ayah terbaik yang ada di muka bumi ini, maka Rasulullah adalah ayah terbaik untuk anak-anaknya. Kalau ditanya siapakah suami terbaik di muka bumi ini, maka baginda Rasulullah adalah suami terbaik. Masih ingat sebuah dalil ini untuk bapak-bapak renungkan? Sesungguhnya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian Rasulullah menegaskan, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka sekali lagi, muslim sejati itu harus melakukan yang terbaik. Bapak Ibu sedang duduk di tempat ini menuntut ilmu, maka jadilah orang yang duduk menuntut ilmu yang terbaik. Bapak Ibu sedang makan, maka jadilah orang yang makan yang terbaik. Maka sekali lagi, definisi untuk kita melakukan yang terbaik dalam setiap urusan, yang pertama itu adalah lakukan yang terbaik dalam setiap peran kehidupan kita. Kalau kita lagi di toilet, jadilah orang yang masuk toilet yang terbaik. Kenapa? Karena agama kita mengatur kehidupan sampai pun masuk ke toilet. Begitu ya. Ibu sering bersin enggak? Iya. Jadilah orang yang bersin yang terbaik, karena agama kita sampai urusan bersin saja itu diatur dalam agama kita. Maka seorang muslim yang sejati itu adalah muslim yang melakukan yang terbaik dalam setiap perannya, dalam setiap sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud melakukan yang terbaik itu bukan hanya dalam peran, tapi dalam situasi. Bapak Ibu pernah marah? Nah, dengarkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik ketika engkau marah. Karena berbuat baik dalam segala sesuatu berarti marah pun termasuk sesuatu yang diharuskan kita berbuat baik. Ini cukup mengagetkan ya. Oh iya ya, kita baru sadar. Ternyata yang marah saja harus melakukan kebaikan. Bagaimana Bu cara baik dalam marah? Pertama, menahan diri untuk tidak marah. Yang kedua, menjauhi sumber marahnya. Yang ketiga, memaafkan yang membuat marahnya. Itulah orang yang sedang berbuat baik dalam marah. Ibu bapak pernah sedih? Maka dengarkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, termasuk kondisi sedih. Betul Pak Ibu, pemahaman ini bikin kaget juga begitu. Oh iya ya. Ternyata bukan hanya setiap peran saja yang harus dilakukan dengan yang terbaik, tetapi di setiap kondisi kita harus melakukan yang terbaik. Ketika ibu kesel, maka berbuat baiklah dalam keadaan kesalnya. Ketika ibu dikhianati, maka berbuat baiklah dalam kondisi terkhianati. Ketika bapak ibu sedang malas, berbuat baiklah dalam kondisi malas. Bagaimana cara berbuat baik dalam kondisi malas? Bagaimana Bu cara berbuat baik dalam kondisi malas? Ya, caranya tidak mengikuti kemalasannya, begitu. Iya. Ketika seseorang mengalami kemalasan, begitu ya, maka dia harus sadar bahwa malas ini adalah sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Karena malas sesuatu yang tidak baik bagi dirinya, maka dia tidak mengikuti kemalasannya, tapi dia apa? Dia coba mengatasi kemalasannya. Iya. Karena ia tahu bahwa malas datangnya dari bisikan setan, maka ia angkat bendera perang dengan malasnya.
Masih ingat Bu 3 usaha setan untuk menggagalkan orang berbuat baik? Ya. Yang pertama, nih jurus pertama dari setan menggagalkan orang berbuat baik adalah menaburkan kemalasan. Iya. Bade pangaosan ningali tos ceudem, ceudem. Iya. Kan gitu weh, di antaranya begitu. Maka orang yang sadar bahwa bahaya nih malas ini datangnya dari setan, dia akan mengangkat bendera perang. Meskipun malas saya akan datang. Pahala orang yang sedang malas datang ke kajian itu kemungkinan besar lebih besar daripada pahala yang sedang semangat datang ke kajian, karena dia ada tambahan untuk melawan kemalasannya, ada tambahan pahala. Kayak gini nih, ibu bersedekah ketika sedang ada uang dengan ibu bersedekah ketika sedang tidak ada uang, kemungkinan besar pahalanya lebih besar ketika sedekah dalam keadaan tidak punya uang. Iya. Orang tidak punya juga masih sedekah. Kalau yang punya sedekah wajar begitu, karena dia sedekah punya begitu. Maka setan itu menaburkan kemalasan. Jurus yang kedua, ini tambahan pengetahuan ya. Jurus yang kedua, iblis ya menggagalkan kita untuk taat kepada Allah itu, setan menggagalkan kita untuk taat kepada Allah itu membuat kita tergesa-gesa. Kalaulah kita sudah bisa mengatasi kemalasan, hati-hati nih, siapa yang datang ke sini cepat-cepat ya, semangat mengatasi kemalasannya, mendung dia lawan, datang ke sini, pas ke sini belum ada siapa-siapa. Kemudian setan mempengaruhinya begitu ya, agar ia hilang keikhlasan karena datang ya belum ada siapa-siapa. Hati-hati Bu ya. Harusnya ibu bersyukur dah Allah Maha melihat, meskipun orang lain tidak ada, belum ada begitu ya, tetapi ibu sudah dapat pahala dengan datang awalan begitu ya. Allah tidak akan salah memberikan pahala. Meskipun ada yang datang terakhir kemudian pindah duduk paling depan, ini belum tentu mengalahkan pahala yang datang duluan duduknya di belakang. Iya. Bisa ada yang nyamar, nggak mereka tinggal di payun. Dan Allah Maha tahu itu. Iman tiasa dibohongan ya. Allah Maha tiasa dibohongan. Ya. Yang ketiga, ya, kalaulah ada orang yang sudah bisa mengatasi kemalasan, mengatasi ketergesa-gesaan, maka ternyata ya, iblis yang pantang menyerah ini, setan yang pantang menyerah ini, apa yang dia lakukan? Dia membuat kita melakukan syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Ria. Iya. Kita merasa melakukan yang terbaik, begitu ya. Kita merasa baik. Kalimatnya lihat. Kita harus baik, tapi tidak boleh merasa baik. Kalau dalam keburukan sebaliknya, kita harus merasa buruk, tapi jangan buruk, begitu. Iya. Ibu merasa buruk sholatnya bagus, agar bapak ibu memperbaiki sholatnya, ya. Duh, sholat abi masih ganda tak acan khusyuk. Ya Allah ampuni sholat hamba kalau belum khusyuk. Bagus kan? Iya. Tapi yang tidak boleh itu buruk. Kita benar-benar buruk dalam sholatnya, itu nggak boleh. Tapi merasa buruk itu bagus untuk kesehatan hati kita. Sebaliknya, baik itu harus. Bapak ibu harus baik dalam sholatnya, bapak ibu harus baik dalam amalnya. Tapi bapak ibu tidak boleh merasa baik dalam sholatnya, merasa baik dalam amalnya. Karena merasa baik bisa kategorinya syirik kecil yang disebut ria. Sedangkan ria itu membakar amalan seperti api membakar kayu bakar. Habis bapak ibu sekalian. Maka dari itu sekali lagi bapak ibu sekalian, sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, dan ini menjadi karakter muslim yang sejati. Jadi Rasulullah sebagai suami, dia adalah suami terbaik ya. Sebagai panglima perang, dia panglima perang terbaik. Sebagai apapun, dia adalah manusia terbaik dalam segala perannya. Dan dalam kondisi juga Rasulullah selalu melakukan yang terbaik. Kondisi itu dikatakan baik jika seseorang melakukan dua hal saja dalam hidupnya. Dalam kondisi ya, menghadapi kondisi. Apa itu? Bersyukur jika kondisinya menguntungkan, bersabar jika kondisinya merugikan. Maka orang sedang melakukan kebaikan dalam setiap kondisi. Ibu lagi puyeng gitu ya, maka Allah menetapkan ibu berbuat baik ketika ibu sedang puyeng. Ibu sedang tidak punya uang, maka Allah menetapkan ibu untuk berbuat baik ketika ibu sedang tidak punya uang. Bapak ibu sedang punya uang, maka Allah menetapkan bapak ibu untuk berbuat baik ketika sedang punya uang. Jadi segala sesuatu itu harus kita lakukan dengan yang terbaik. Biar apa? Biar hasilnya kebaikan untuk kita. Ingat ya, jaminannya Quran surat Al-Isra ayat 7.
Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Kuatkan dalilnya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan apa saja yang engkau semua lakukan dari kebaikan, pasti Allah akan mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu kalau berbuat baik meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Bapak Ibu ya, keluar dari masjid ini melihat ya ada sendal yang berpisah, Bapak Ibu harus berempati ya. Duh, kasihan ini sendal berpisah gitu ya. Yang satu sini, yang satu di ditu bari nang kuban gitu ya. Ya, maka Bapak Ibu ambil, simpan. Meskipun orang yang punya sendal tidak melihat perbuatan baik Bapak Ibu sekalian, tapi Allah melihat perbuatan baik Bapak Ibu sekalian. Dan setiap kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Kuatkan lagi dengan dalil yang lainnya. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka perbuatannya itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Maka jangan pernah ragu untuk melakukan yang terbaik dalam setiap sesuatu. Jadilah muslim sejati yang selalu munadzam fi su'unihi, selalu melakukan yang terbaik dalam setiap urusannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sejenak mari kita bermuhasabah ya. Saya ingin beberapa menit ke depan Bapak Ibu sekalian merenungkan ya, tentang kisah hidup Bapak Ibu sekalian. Dengan segala kerendahan hatinya, saya ingin Bapak Ibu sekalian mengenang berbagai peran yang sedang Bapak Ibu emban dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jika ada di tempat ini seorang ayah, maka renungkan dengan hati yang bersih, apakah kita sudah menjadi ayah yang baik atau belum gitu. Jika hari ini di tempat ini ada seorang istri, maka renungkan dengan hati yang bersih, apakah ibu sudah menjadi istri yang baik atau belum. Baik, sejenak Bapak Ibu sekalian, hadirkan kerendahan hatinya, mulai memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika hari ini di tempat ini ada seorang anak yang merasa pernah mengecewakan ayah dan ibunya, mari beristighfar. Astagfirullah. Jika ada seorang suami yang merasa belum membahagiakan anak dan istrinya, mari beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jika ada seorang istri yang merasa masih jauh dari kategori istri yang baik untuk suaminya, mari beristighfar. Astagfirullah. Jika ada seorang ayah dan ibu yang pernah menyakiti anak-anaknya, pernah membentaknya, memelototinya, bahkan menyumpah serapahi dengan kalimat dan kata yang kotor, mari beristighfar. Astagfirullah. Bukankah Allah menetapkan kita semua untuk berbuat baik pada segala sesuatu? Lalu tanya kepada hati dan jiwa kita, jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak menjadi anak yang terbaik untuk ibumu? Kenapa kamu tidak menjadi pasangan yang terbaik untuk pasanganmu? Kenapa kamu tidak menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anakmu? Sedangkan Allah menetapkan kalian untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Lanjutkan, Bu. Renungkan kisah kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kita sakiti dengan lisan kita. Masih ingat, Bu, wajah mereka yang tersakiti dengan ucapan kita. Ada yang memalingkan muka, ada yang menahan amarahnya, ada yang menangis meneteskan air mata. Padahal lisan kita lah yang menyakiti mereka. Tanya kepada hati dan jiwa kita, berapa banyak orang-orang yang kita lukai hatinya dengan sikap kita.
Berapa banyak amanah yang tidak kita emban dengan sepenuh hati. Berapa banyak kelalaian dan pengkhianatan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Allah mengaruniakan mata. Bukankah kita paling tahu seberapa sering mata kita gunakan untuk melakukan hal yang buruk? Allah mengaruniakan pendengaran, kita paling tahu seberapa sering telinga kita mendengar orang lain bergibah dan kita mengiyakannya. Allah mengaruniakan kesehatan, kita paling tahu seberapa sering kita menggunakan kesehatan kita untuk sesuatu yang melalaikan kehidupan kita. Bahkan Allah mengaruniakan rezeki, kita paling tahu seberapa sering rezeki itu kita gunakan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi Bapak Ibu, kunci dalam hati kita, sesungguhnya Allah menetapkan kita untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Maka berbuat baiklah pada segala sesuatu. Perhatikan hadis ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, janganlah kita pernah meremehkan terhadap kebaikan sekecil apapun yang dapat kita perbuat. Ya. Kemarin Aiman pernah menuliskan status bahwa setiap niat baik itu pasti akan terjadi, karena kebaikan itu terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pertanyakan adalah kita menjadi bagian dari kebaikan itu atau bukan. Contoh yang waktu itu pernah saya angkat begini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menemukan ada banyak masjid, ya. Di Garut ini ada banyak masjid di mana Bapak Ibu bisa ikut sholat, Bapak Ibu bisa ikut ngaji. Tetapi ternyata tidak setiap masjid yang Bapak Ibu ikut sholat di dalamnya, Bapak Ibu ikut ngaji di dalamnya, itu terdapat jariah Bapak Ibu dalam pembangunan masjidnya. Maka meskipun Bapak Ibu tidak menyumbang masjid itu akan tetap jadi. Karena masjid itu adalah kebaikan. Yang namanya kebaikan itu pasti akan jadi. Tapi belum tentu dari jadinya kebaikan kita ikut serta dalam kebaikan tersebut. Maka saudaraku, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang dapat kita perbuat. Berbuat baiklah, ya, karena Allah menetapkan kita untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Rasulullah bersabda, pada setiap persendian manusia itu wajib atasnya untuk bersedekah setiap hari. Setiap hari di mana kemudian Rasulullah memberikan pesan bahwa bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah rupiah, bukan hanya masalah materi, tapi kata Rasulullah, mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Kebayang gak ibu-ibu yang punya anak banyak, maka setiap hari ibu bersedekah untuk mendamaikan kakak adik yang rebutan ingin ke kamar mandi duluan, yang rebutan ingin makan duluan, yang rebutan HP duluan, yang rebutan. Setiap hari Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk bersedekah, mendamaikan kakak adik yang berantem. Coba bayangin. Jangan diremehkan Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan ngeluh. Harusnya Ibu tersenyum ketika mulai ada tanda-tanda akan berebut. Alhamdulillah, sedekah. Iya, cik atulah mama teh capek, ribut wae. Berarti Ibu tidak menginginkan kebaikan dari situasinya. Jangan, Bu, ya. Ibu, ya, naik angkot, tukang angkot pas saya jeung penumpang parebut 500. Ibu yang naik bilang, "Pak, atos ti abdi nu 500 mah." Kan beres, Bu, ya. Mendamaikan dua orang yang berantem. Atau kejadiannya, udahlah ditinggalkanlah si supir mengalah, ya. Supir marah, naik gitu maju sambil kuku lutus, karunya si ibu begitu, ya. Yang bayarnya kurang, pas turun ibu bayar. Ini ongkos saya 5.000, ini 1.000 buat ganti ibu yang kurang tadi. Pernah nggak gitu, Pak? Dicoba, Bu, pasti indah. Saya mah suka seneng dulu kalau ada kesempatan begitu. Alhamdulillah.
alhamdulillah dapat kesempatan. Karena kita mengeluarkan uang nggak banyak, yang diperebutkan kan cuma 500, cuma 1000, nggak merugikan kita. Ngebayarin orang 1000 yang kurang, supirnya bahagia, si ibu yang kurang tadi terselamatkan dari kurangnya bayar ongkosnya, kan begitu. Dan kita pun bahagia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, menolong seseorang dengan membawa pada kendaraannya adalah sedekah. Apalagi musim hujan, Bu ya. Nah, sekarang mah coba amalkan ibu-ibu ya yang tinggal di Samarang, bawa mobil kosong. Ya, ibu harus berkenalan siapa yang di sini orang Samarang nih. Iya, daripada bayar Grab mending bayar ibu. Bukan ya. Bisa niatnya salah. Enggak, bawa Bu sedekah. Ibu pulang sama saya sedekah. Iya. Atau kata Rasulullah mengangkatkan barang ke atas kendaraannya, bukan membawa dia ke kendaraan kita, hanya menolong ya, menolong orang untuk naik kendaraannya atau menaikkan barangnya ya. Atau sekarang yang bawa payung, lihat orang yang bawa payung pangmayungankeun heula duit kana mobil begitu ya. Maka itu adalah sedekah. Jangan diremehkan, Bu. Ternyata kalau kita ingin berbuat baik, di sekeliling kita itu ada sarana untuk kita berbuat baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kata-kata yang baik adalah sedekah. Saya mah nggak habis pikir ya sama orang yang ditanya, kemudian menjawabnya itu menyakitkan. Punten ya, ini contohnya agak kasar. Kang, nuju naon? Cek tatanggina teh naros, cek si akang teh kadeuleuna. Ada yang nggak ngerti, Bu? Ini terjemahannya. Iya, tetangganya nanya lagi apa, Pak? Dia jawab, kelihatannya lagi apa? Tetangganya kesel. Siga nu keur sare, maknya kieu sare. Iya, dasar ya. Rasulullah mengatakan kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kenapa tidak kita berkata yang baik? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan kepada kita apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Hati-hati nih yang manggil orang ya, jangan asal panggil. Manggil itu harus dengan panggilan yang baik dan disukai. Bukankah Rasulullah begitu ya, memanggil sahabatnya Abu Hurairah? Bukankah Rasulullah memanggil sahabatnya As-Siddiq? Ya, bukankah Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah? Di orang maya aki-aki ini abang geus akrab. Demek, ka dia demek. Cek istina teh keheul atuh peot. Ya Allah. Kelihatannya akrab tapi dramatis, Bu. Jangan ditiru, Bu. Ya. Iya. Panggilan ya, suami ke istri ada panggilan khusus, ada sayang, ada apa, begitu ya. Panggilan yang baik-baik gitu. Iya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Ibu yang paling jauh datang ke masjid ini nih untuk ikut ngaji, insya Allah menjadi sedekah, begitu ya. Sedekah yang mendatangkan kebaikan kepada kita insya Allah. Serta menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Lihat sampah, nih reaksi orang yang masuk kamar mandi. Jorok kieu masjid teh sigalain orang Islam. Keluar we. Iya. Jangan nanti lihat bau, alhamdulillah. Banjuran beresan. Kenapa? Karena menyingkirkan gangguan itu adalah sedekah. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita lupa. Maka kalimat mukmin sejati, muslim sejati itu melakukan yang terbaik dalam setiap urusannya. Di antaranya begitu. Semangat hidupnya itu adalah semangat berbuat baik. Berbuat baik. Perdalam ya dengan keterangan yang lainnya. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah engkau menghinakan suatu kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya dengan jalan engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia ketemu saudaranya. Iya. Ketemu saudara bahagia, ketemu saudara bahagia. Iya. Mata kelihatan kan dari mata yang bahagia. Saha ieu teh? Pernah enggak Bapak Ibu gitu ya? Udah ramah, bari Bapak Ibu teh bingung saha eta teh gitu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Damang.
paling mana bumi masih caketan SD. Oh ini terus ngalih caketan masjid. Oh mohonnya paling mana kantor desa. Tapi narasnya umum-umum karena setiap kampung pasti ada SD-nya, pasti ada desanya, pasti ada masjidnya gitu. Tapi wajahnya tetap ramah. Untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak sekarang sah ya teh. Sah. Di mana? Nah, salaman. Jangan ya. Nah, sinis. Sinis teh awi nya. Oh. Hinis mah nusok dirujak ku ibu-ibu. Oh. Hiris mah nusok disalahgunakeun. Oh, keris. Nah, keris mah lamun hujan teh dijeket keris. Nah, hari ibu buat kata terasan. Alhamdulillah. Bahagia. Lihat hadis yang lain riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau seorang hamba muslim ataupun mukmin berwudu kemudian membasuh mukanya, maka keluarlah dari muka dan matanya itu dosa-dosa yang ia lakukan." Nah, hadis ini sekali lagi menggambarkan kepada kita betapa tidak bolehnya kita menganggap remeh kebaikan. Ya. Bahkan berwudu saja jika dilakukan dengan sepenuh hati itu menjadi kebaikan bagi kita. Paham Bu ya? Lanjut. Masih dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, masih tentang wudu. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat nih hari ini, lalu mendengarkan khutbah serta berdiam diri, tidak bercakap-cakap sekalipun. Ini ingatkan ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan melarang orang yang ngobrol pun kita tidak diharuskan, tidak dianjurkan. Diam saja Bapak Ibu ya. Bisa jadi rame. Terang tuh kisah 3 orang anu sholat. Aya 3 orang anu sholat. Anu hiji teh naros. Hei. Hari itu tulisan naon dina mimbar. Cek teh siga nama tulisan tentang sholat banyak. Hei begitu ya. Kemudian cek hijina teh, ulang ngobrol ke sholat mah. Alhamdulillah tiluanana batal. Imamna untung abi mah teu ngobrol. Jadi batal patanana. Iya. Jangan ya, Bu. Kesempatan berbuat baik itu ada banyak. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman melainkan apa saja yang dimakan dari hasil tanamannya itu, maka itu adalah sebagai sedekah baginya. Ari urang masuk resah, mau nanam cabai lebeut resah, kita tetangga minta geranya, yang kita nu ka dieu bagi geranya. Jangan Bu, ari ibu nanam kanggo naon? Justru ibu harus bahagia, tanamlah sesuatu agar orang lain bisa memakannya, karena dari tanaman ibu yang ibu tanam orang lain memakannya itu jadi sedekah. Maka salah satu kebaikan orang zaman dahulu yang jarang ditiru di zaman sekarang apa? Menanam sesuatu untuk orang lain. Dulu mah pager teh buah-buahan, Bu ya. Dulu mah pager teh sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka tahu kalaulah ada makanan yang dimakan oleh orang lain dari hasil tanamannya, maka itu menjadi sedekah baginya. Dan apa saja yang tercuri daripadanya, ibu nanam kemudian ada yang nyuri sebagian atau seluruhnya, itu pun sedekah baginya. Dan tidak pula dikurangi oleh seseorang gitu ya, melainkan itu pun sebagai sedekah darinya. Artinya apa yang kita miliki dikurangi sama orang, disungkeun ke orang lain, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Maka subhanallah ya, tugas kita itu tinggal berbuat baik. Masalah orang lain mengambilnya, mencurinya, itu akan tetap jadi sedekah bagi kita. Subhanallah ya. Ayo Bu, berlomba sekarang di musim hujan ini banyak menanam tanaman begitu ya. Apakah itu obat-obatan, herbal atau apa saja ya yang mudah-mudah. Kayak serai ya, serai, tahu serai? Betul serai Bu? Sereh sanes seureuhnya. Sereh bade seureuh, seueur manfaatna begitu ya. Jahe, koneng begitu dan sebagainya, tanam gitu ya. Biar ibu mendapatkan pahala sedekah ketika ada tetangga yang membutuhkannya. Ibu ningali tetangga mencit hayam, enggal. Bapak nuju mencit hayam, bili pergi konengna.
Puguh we ibu masihan koneng sabada kieu ngarepkeun pimping hayam. Da kenging punya kedah lurus niatna. Jadi pamasihan koneng nya masihan koneng we tong ngarepkeun hayamna gitu iya. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya telah melihat," perhatikan Bu kalimatnya. Seseorang yang bersukaria di dalam surga. Jadi Rasulullah itu melihat orang yang sedang berbahagia di surga dengan sebab memotong sebuah pohon dari tengah jalan, yang pohon itu membuat kesusahan bagi kaum muslimin. Misalkan ada pohon ya, atau ada jembatan yang rusak menuju ke mushola ya, kemudian Bapak Ibu betulkan itu, maka boleh jadi hal itu bisa memasukkan Bapak Ibu ke dalam surga. Hati-hati ya dengan kebiasaan di zaman sekarang. Keun weah dalenu urang, keun weah dalenu tetangga. Bu, kalau ada ya Ibu punya rumah pinggir jalan, kan Ibu teh sok asa betulnya. Hah, sia tah nu nyimpen sisi jalan tos saya undang-undangna ya mah. Tinggal dilaporkeun gitu Bu ya. Ibu jangan lihat ke situ. Kalau ada sebagian jalan Ibu yang digunakan orang lain untuk parkir, itu bisa menjadi sedekah bagi Ibu. Atau dengan halangan jalan keluar, sedekah sabar ya. Kebaikan sabar Ibu untuk mengkomunikasikannya. Hati-hati apalagi di komplek kalau ada tetangga yang nyimpen mobil agak tengah aja, terus sidikna bade digedor Bu. Iya, hati-hati Bu ya. Semua itu adalah sedekah. Ingat kalimat yang tadi. Tercuri sedekah, terambil sedekah, begitu ya. Jangan ragu untuk berbuat baik. Ibu kalau punya rumah jalannya dibeton, kan ada pinggirnya yang belum jadi itu ya. Kenapa tidak Ibu ngemodal semen begitu ya, sama pasir, kemudian tambah agar orang lain bisa ya di situ enak begitu dan sebagainya. Kadang-kadang di urang mah pun teu kitu, payunan bumi itu di batuan, ngameh teu parkir di payunan bumi. Iya. Atuh da sareugseup ningalina komo nu parkirna mobil. Nah, hati-hati Bu ya. Mulai sekarang tidak. Ingat dalil tadi apa? Sesungguhnya Allah menetapkan kalian untuk berbuat baik pada segala sesuatu, baik peran ataupun kondisi. Dari Abu Hurairah, dalil yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sukakah engkau semua saya tunjukkan pada suatu amalan yang dengan itu Allah akan menghapuskan segala macam kesalahan, serta mengangkat pula dengannya tadi sampai beberapa derajat?" Para sahabat menjawab, "Baik ya Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu menyempurnakan wudu sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran yang banyak. Lihat kalimatnya. Kenapa kita tidak menjaga wudu? Kan nyarisan ki. Atau Pak Ustaz da abi mah setengah jam kemudian ge batal. Terus tuh. Atau Pak Ustaz da nuju di jalan, atau Pak Ustaz da nuju hajatan. Lebar punya hajatan. Hese. Iya. Dengarkan hadis ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Yaitu menyempurnakan wudu sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran yang banyak dalam menyempurnakan wudunya. Kemudian melangkahkan kaki menuju pergi ke masjid serta menantikan sholat setelah selesainya sholat yang satu. Yang demikian itu dinamakan perjuangan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah ya Bapak Ibu sekalian. Imam Al-Ghazali saya pernah baca dulu, salah satu hal yang akan menghantarkan seseorang pada kehusuan adalah kerinduan waktu sholat setelah selesainya sholat. Jadi baru selesai sholat duhur, meni hoyong gara-gara sholat asar. Setelah selesai asar, hoyong gara-gara sholat benten sakedik sang urangnya. Urang mah pas sholat asar ngong maghrib, geus maghrib deui wae. Geus maghrib deui wae. Bahkan anu karunya mah nuki, adan teh, begitu. Subhanallah. Kedasar istighfar ya. Astagfirullah. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih. Lebihnya ialah antara 3 sampai 9, artinya 69 atau 63 atau diantaranya.
Maka yang terutama sekali ialah ucapan la ilaha illallah. Sekarang lagi ramai ya, viral di media sosial. Ya, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu tidak ada hubungannya dengan masuk surga, gitu ya. Lagi ramai sekarang. Sekarang waduh, agama kita itu lagi dibidik dari sisi mana saja, gitu ya, agar dijauhi. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang terendah ialah menghilangkan apa-apa yang berbahaya dari jalan. Ya, baik plastik, baik duri, begitu ya, ataupun apa saja yang berbahaya di jalan, kalau kita hilangkan itu adalah sesuatu yang terendah dari cabang iman. Bahkan perasaan malu berbuat keburukan adalah salah satu dari cabang keimanan. Muttafaqun alaih. Kita harus malu Bapak Ibu sekalian kalau berbuat buruk. Nah, kadang-kadang kita mah malunya itu kalau berkaitan dengan urusan dunia, begitu ya. Malu kalau begini, malu kalau begitu. Seharusnya kita merasa malu kalau melalaikan sholat, malu kalau tidak berzikir, malu kalau tidak bersedekah. Punya harta tidak bersedekah harusnya malu, gitu ya. Punya sehat tidak taat harusnya malu, karena perasaan malu berbuat keburukan adalah salah satu cabang dari keimanan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ingatlah hadis yang pertama tadi apa? Sesungguhnya Allah menetapkan kalian untuk berbuat baik pada segala sesuatu, dan itu termasuk karakter muslim yang sejati.